Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Agung Pratama selaku pengampu mata kuliah Bapak Nobel. Di sini kami dari kelompok 9. Yang pertama ada aku Ahmad Yusuf Al-Ma'ruf, NPM 200101448. Saya Rizky Ahmad Afidin dengan NPM 2008 201015. Perkenalkan, nama saya Dimintang Sarundapta, NPM 20082010071. Dan saya Nesya Aliyah, NPM 21082010125. Jadi kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang final project kami tentang aplikasi pencatatan keuangan, di mana pada teks-teksnya kami menggunakan Flutter dengan database SQLite dan beberapa library yang ada di Flutter seperti navbar buat tanggal dan yang lainnya. Oke, di sini yang pertama kami akan menjelaskan tentang kode programnya dahulu. Yang pertama di sini ada kode buat halaman main, di mana halaman main ini nanti berfungsi untuk menampilkan navbar berupa date dan juga ya bagian menu yang ada di bawah. Ini untuk menampilkan date-nya. Habis itu ini ada calendar bar buat yang ada di atas. Ini untuk voting buat tombol yang ada di tengah buat nambahinnya. Selanjutnya nanti setiap halaman nanti akan diakses di dalam konteks di dalam sini. Selanjutnya untuk halaman umumnya di sini menampilkan buat total pengeluaran, total pemasukan. Ya, ini good get some kategori type ini buat query buat tambahin buat menjumlahkan total pemasukan atau pengeluaran pada bulan ini. Untuk kode programnya seperti ini. Selanjutnya di YouTube juga di sini juga ada database by date. Ini menampilkan transaksi berdasarkan tanggal seperti ini, di mana nanti ada join dengan kategori. Selanjutnya juga di sini untuk menampilkan datanya, mungkin ini kategorinya, ini nama pengeluarannya, sama ini warnanya. Apabila pemasukan berwarna merah dan apabila pemasukan berwarna hijau dan apabila pengeluaran berwarna merah. Jika tidak ada datanya, maka akan muncul data transaksi masih kosong atau tidak ada data. Selanjutnya mungkin penjelasan dari teman saya. Mungkin ke kategori page. Baik, di kategori page ini, pertama ketika dibuka akan langsung menampilkan halaman expense di line 13. Expense di sini di source code-nya type-nya 2 dan untuk income nanti type-nya 1. Kemudian di line 18 ini ada fungsi untuk menambahkan kategori. Yang diambil dari input user ada di line 22, yaitu name dan type. Untuk created add dan updated add ini didapatkan dari jam sistem langsung. Selanjutnya di line 107. Di line 107 ini, dia akan menampilkan kategori
dengan tampilan yang telah diformat jika ada data dan jika ada data yang length-nya lebih dari 0 dan dia dapatkannya dari line 27. Line 27 ini fungsi untuk aplikasi mendapatkan kategori dari database. Selanjutnya di line 87, untuk kategori yang ditampilkan tadi, kalau dia nggak ada datanya, dia tunjukkan tulisan no hash data, ada di paling bawah nanti. Di line 115 dan 157. Oh, 157. Kemudian di line 87 ada switch, itu tombol untuk mengganti tampilan antara expense dengan income. Dan untuk menambahkan kategori tadi, buttonnya ada di line 99. Untuk database kategori, seperti yang tadi dilihat di source code sebelumnya, yang didapatkan dari input user ada di line 6 dan line 7, yaitu tipe dan nama, sedangkan ID auto increment, dan line 8, 9, 10 didapatkan dari sistem otomatis ketika ada perubahan, seperti penambahan kategori, perubahan kategori, dan penghapusan kategori. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait halaman transaksi. Di sini pada halaman transaksi langsung akan memunculkan halaman transaksi. Di sini juga nantinya akan di sini ada terlebih dahulu menginisialisasi fungsi insert, yaitu dengan parameter amount, date, name detail, sama kategori ID. Di sini nantinya setiap transaksi akan diinsertkan ke database. Selanjutnya di sini akan ada juga fungsi get all kategori yang akan mengambil data semua kategori yang telah diinputkan melalui fungsi atau halaman kategori tadi. Selanjutnya juga ada inisialisasi update yang di sini dengan parameter transaction ID, amount, dan kategori ID. Untuk fungsinya untuk mengupdate isian dalam halaman transaksi. Selanjutnya di sini ada fungsi init state untuk memunculkan halaman transaksi dan juga fungsi update transaction view di sini akan memunculkan halaman update transaksi. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada fungsi build ini untuk membuat halaman transaksi ketika di halaman home itu pengguna mengklik tanda add transaction. Oke, kemudian di sini yang dimunculkan yang pertama adalah halaman transaksi dengan nilai is expense atau bernilai 2 seperti yang dijelaskan tadi. Selanjutnya nah di sini juga dibuat intinya pada kode ini tadi dibuat untuk menginisialisasi atau membuat halaman transaksi. Di sini juga ada kolom yang bernama kategori yang nantinya akan memunculkan atau menarik data list dari semua kategori yang telah diinputkan. Lalu juga ada bawahnya ada
enter date untuk menginputkan data tanggal untuk transaksinya. Di sini jika tidak ada data kategori dan amount, nanti akan berisi tidak ada data. Di sini nanti akan muncul juga kita buat halaman fungsi untuk enter date, mengenter tanggal berdasarkan format tahun, bulan, dan tanggal. Oke, mungkin itu dari halaman transaksi. Selanjutnya pada halaman transaksi ini juga berkaitan dengan model dari transaksi ini. Di sini ada kelas transaksi untuk membuat tabel transaksi. Di sini ada pada tabel transaksi ada kolom ID dengan tipe data integer dengan fungsi auto increment. Kemudian ada kolom name dengan tipe data text. Kemudian ada kolom kategori ID, kolom amount, transaction date, create add, update add, dan delete add. Untuk amount kategori ID bernilai integer atau memiliki tipe data integer, dan transaction date sampai delete add memiliki tipe data date time. Selanjutnya untuk transaksi ini karena berkaitan juga dengan kategori, maka dibuatlah suatu fungsi transaction with kategori yang memiliki relasi transaksi dengan kategori. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai transaction. Kemudian akan dijelaskan juga kembali oleh teman saya. Oke, sebelum untuk demo aplikasinya, di sini ada beberapa dependensi yang digunakan pada program ini. Yang pertama ada seperti no icon, ada Google Font, ada calendar upbar buat di upbarnya, ada drift, ada SQLite 3 buat Flutter. Ini itu aja. Dan untuk inisialisasinya emang di SQLite database-nya tidak bisa ditambahkan dalam berupa tabel, tapi hanya berupa seperti yang tadi, berupa kolom-kolom yang tadi, berupa kode. Untuk semua database-nya di sini, untuk koneksinya seperti kayak gini. Mungkin itu aja, mungkin bisa langsung ke demo aplikasi dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang demo aplikasi pencatatan keuangan. Tadi sudah dijelaskan dengan rekan saya, kita membuat sebuah aplikasi pencatatan keuangan yang dapat memudahkan pengguna untuk mengelola dan memantau semua keuangan mereka dengan fitur-fitur yang lengkap. Jadi di sini sudah dijelaskan dengan codingan tadi. Pada aplikasi tersebut ada halaman homepage, setelah itu ada halaman kategori dan ada halaman tambah transaksi. Pada halaman home, di situ terdapat sebuah tampilan yang menunjukkan tanggal, bulan, dan Desember, tanggal, bulan, dan tahun. Pada tanggal tersebut kita dapat memilih tanggal mana yang akan kita masukkan, seperti tanggal sekarang, yaitu tanggal 19 Desember 2023. Oke, di bawah kalender terdapat sebuah kesimpulan atau terdapat income dan expense atau kesimpulan dari transaksi yang ada di bulan tersebut. Seperti kalau misalnya ini di bulan Desember, maka di bulan Desember terdapat income atau pemasukan sebanyak 515.000 dan terdapat pengeluaran di bulan tersebut. Di bawahnya terdapat sebuah button atau sebuah informasi mengenai transaksi yang terjadi di hari itu. Di transaksi ini kita bisa menghapus atau mengeditnya. Untuk di halaman kategori, di sini kita dapat menambah, menghapus atau mengedit sebuah kategori. Di bawahnya tulisan kategori,
terdapat switch button atau mengubah kategori. Jika switch button tersebut berwarna hijau, maka menandakan tersebut adalah pemasukan, dan jika switch buttonnya berwarna merah, maka tersebut adalah pengeluaran. Untuk halaman transaksi, kita dapat memasukkan transaksi, pengeluaran maupun pemasukan di button plus di bawah navigasi bar. Di situ juga ada sebuah switch button yang dapat kita masukkan pengeluaran atau pemasukan kategorinya. Di amount bisa kita masukkan besarnya pemasukan atau pengeluaran. Lalu di kategori kita bisa memilih kategori yang sudah kita masukkan di halaman kategori. Dan di situ kita juga dapat memasukkan atau menginputkan tanggal terjadinya transaksi tersebut. Di sini kita juga bisa menginputkan sebuah detail atau keterangan yang lebih detail mengenai pengeluaran atau pemasukan tersebut. Bisa terdapat button save. Nah, karena transaksi tersebut telah di-save, transaksi tersebut akan dimunculkan di halaman page, yaitu terdapat transaksi, yaitu tadi sebanyak 20.000 transportasi dan bensin, dan transaksi tersebut akan otomatis input juga ke di halaman expense tersebut dalam 1 bulan. Baik, mungkin mohon maaf jika salah kata. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.